Nah, kita masuk ke materi pertama di pertemuan pertama ini, yaitu pengenalan script writing dulu nih. Oke. Script writing adalah proses penulisan naskah untuk produksi media audiovisual nih, yang termasuk ada 4 poin ya. Sebenarnya ini 4 poin itu nggak mencakup semuanya, cuman ini kita berikan contohnya aja. Yang pertama ada script untuk film, televisi, radio, maupun konten digital secara umum gitu ya, secara general. Naskah ini berfungsi sebagai panduan bagi para pemain, sutradara, dan kru produksi dalam merealisasikan visi kreatif. Jadi sebelum memproduksi film, kita up videonya ke televisi, maupun kita on air radio, dan memproduksi konten digital, biasa kita membuat skrip dulu sebelumnya, supaya proses produksi atau proses syutingnya nanti berjalan lancar, maupun proses on air berjalan dengan lancar gitu. Nah, di sini ada 5 ciri-ciri utama ya. Yang pertama, dialog dan narasi. Pada script writing, dialog antar karakter sangat penting nih. Narasi deskriptif digunakan untuk memberikan detail mengenai lokasi, suasana, dan pergerakan karakternya gitu. Jadi contohnya ada misalnya Rahul sedang pergi ke pasar menggunakan sepeda motor gitu. Nah, lalu Rahul izin ke Iin karena motornya Iin itu ingin dipinjam. Oke. Nah, Rahul mengatakan kepada Iin misalnya, "Iin, aku meminjam motormu sebentar ya ke pasar." Nah, itu kan nanti ada narasinya, ada dialognya gitu. Narasinya adalah Rahul berbicara kepada Iin untuk meminta izin gitu ya. Nah, itu dialog dan narasi. Nah, yang kedua ada sutradara dan pemain gitu. Nah, di sini sutradara dan pemain memiliki peran yang cukup penting ya dalam membuat sebuah produksi video atau film, dan mereka tuh berguna di tahap script writingnya ini untuk membuat arahan khusus nih untuk sutradara dan petunjuk bagi para pemain dalam menjalankan adegannya. Jadi si sutradara dan pemain itu harus berkoordinasi menggunakan script writing yang udah dibuat gitu. Misalnya nanti ada pemain nih, ada 2 pemain, si Rahul sama Iin tadi. Nah, itu dia nanti diarahkan sutradara gitu ya. Nanti misalnya, "Rahul, nanti kamu adegannya meminjam motor kepada Iin." Nah, nanti Iin oke-oke aja, soalnya baru bangun tidur. Nah, itu adalah pengarahan gaya oleh sutradara kepada pemain menggunakan script writing gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada format khusus yang ketiga ya. Script writing memiliki format tertentu ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan produksi, termasuk bagian dialog, deskripsi adegan, dan petunjuk-petunjuk khusus. Nah, artinya adalah script writing ini punya format khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan produksi tertentu. Misalnya, kita nih di kampus gratis ada produksian namanya video KG gitu. Nah, itu bentuk skripnya itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya, skrip itu lebih banyak isinya, lebih banyak teorinya dibanding dengan scene-nya atau kamera angle dan segala macamnya, atau lebih ke teknisnya. Tapi di skrip kita itu lebih banyak dari teorinya dibanding sisi teknisnya, karena sisi teknisnya mungkin selalu berulang, jadi itu cukup di awal kita tentukan, baru nanti yang berubah-ubah adalah isi teori dari skripnya. Jadi format khusus itu disesuaikan ya dengan kebutuhan masing-masing kalian jika ingin membuat script writing. Oke, yang keempat ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang tepat adalah bahasa dalam script writing harus sesuai dengan karakter, setting, dan tujuan produksi. Misalnya nih, gaya bahasa yang tepat ini artinya adalah misal kita anak muda yang kelahiran 2001, 2000 berapa ya, di atas 2000-an, itu menggunakan bahasa yang cenderung ya santai lah. Misalnya kayak gini, "Rahul meminjam motor kepada Iin. Iin, gue minjam dulu ya motor." Nah, itu kan lebih sesuai dibanding ngomong kayak gini, "Iin, aku mohon izin untuk meminjam motor sebentar, aku ingin ke pasar terlebih dahulu." Nah, itu kan lebih formal ya. Kalau gaya bahasa formal biasanya itu ditujukan kepada Gen X, Gen Y gitu ya, itu lebih cocok gitu. Nah, jadi gaya bahasa yang tepat itu harus menyesuaikan karakter, setting, dan tujuan produksi itu mau untuk apa gitu. Oke, yang terakhir ada struktur cerita. Memiliki struktur cerita yang terorganisir, termasuk elemen-elemen seperti pengantar, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Nah, struktur cerita ini cukup penting di script writing, apalagi dalam pembuatan film nih. Jadi harus ada strukturnya nih, seperti pengantar dulu, ya, pengantar, konflik, klimaks, baru penyelesaian ujungnya. Nah, biasanya emang kalau kalian notice gitu ya, atau menyadari, di film-film biasa gitu ya, di durasi awal biasa pengantar dulu, pengenalan tokoh dulu. Ini orangnya jadi apa, misalnya si Rahul ini pekerjaan apa sih, mahasiswa, dia pengen ke pasar buat bantu ibunya gitu ya. Terus dia sehari-hari rajin membantu ibunya, jadi dia anak yang baik gitu. Dia meminjam motor kepada Iin karena mungkin keluarganya nggak punya motor gitu ya. Nah, itu biasanya pengantar tuh di depan. Habis itu konflik.
Biasanya konflik itu terjadi nih ketika misalnya si Rahul mengalami ban kempes, sedangkan itu motornya Iin. Nah itu konfliknya biasanya. Jadi setelah pengantar, setelah penonton tahu siapa itu Rahul, backgroundnya apa, kondisinya gimana, baru diberikan konflik. Yaitu tadi ya, misalnya konfliknya adalah ban motor kempes, padahal itu motornya Iin. Si Rahul itu udah minjem doang. Jadi itu konfliknya ya. Nah habis itu setelah pengantar, konflik, nah biasanya klimaks nih. Puncak dari sebuah masalah gitu. Contohnya adalah misalnya Rahul di tengah jalan menuju ke pasar gitu ya, bannya kempes dan terus dia nyebur ke parit atau ke sungai. Nah itu klimaksnya tuh. Jadi motornya Iin udah basah, bannya kempes gitu. Biasanya klimaksnya gitu. Sedangkan Iin itu orang yang lumayan apa ya, sensitif lah sama motornya. Dia sangat sayang motornya karena mungkin dia motornya diberikan sama bapaknya atau ibunya gitu. Nah yang terakhir biasanya gitu ya, struktur cerita itu yang simple. Yang terakhir adalah penyelesaiannya gitu. Jadi setelah pengantar, konflik, klimaks, ya tentu aja penyelesaiannya. Ya penyelesaian misalnya contohnya adalah Rahul akhirnya meminta maaf dan mengganti rugi motor Iin ya. Lalu Iin dengan hati yang lapang dia memaafkan Rahul dan ya persahabatan mereka berjalan kembali gitu. Jadi struktur cerita ini biasanya digunakan untuk film-film ya atau drama series gitu. Jadi ada pengantar, konflik, klimaks, dan terakhir adalah penyelesaian.